Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang reunifikasi Jerman. Berikut anggota dari kelompok kami. 1. Adib Darussalam absen 2, Berliana Tiara Firda absen 8, Elvira Ardestin Sulinda absen 13, Muhammad Ilyas absen 24, Cindy Mariska Fatika absen 35. Awal reunifikasi Jerman. Jerman Bersatu merupakan peristiwa penyatuan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dahulu, Jerman yang kita kenal saat ini memang terbagi dua karena adanya pengaruh-pengaruh negara lain seperti Uni Soviet. Selepas habisnya Perang Dunia II di Eropa, negara Jerman telah dibagi-bagi menjadi 4 zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi 4 zona. Kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman dan Berlin Barat pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman, termasuk Berlin Timur pada tahun yang sama. Pembentukan tembok Berlin. Melihat banyaknya rakyat Jerman Timur yang berusaha pindah ke wilayah blok barat, Uni Soviet pun berusaha mencegah warganya yang ingin kabur, dan cara yang dipilih adalah dengan membangun sebuah penghalang agar rakyatnya tak bisa lagi pergi keluar dari Jerman Timur. Tanggal 13 Agustus tahun 1961, Uni Soviet akhirnya membangun tembok Berlin. Pembangunan tembok Berlin ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, khususnya Amerika Serikat. Faktor yang melatar belakangi. 1. Sebab umum. Sebab umum yaitu kemiskinan Jerman Timur, demokratisasi komunis Jerman Timur, pengaruh ide Gorbachev, Glasnost, Perestroika, demokratisasi, adanya dorongan rakyat Jerman untuk bersatu. Yang kedua, sebab khusus. Sebab khusus yaitu diadakannya perjanjian 24 pada tanggal 12 September tahun 1990 antara Jerman Barat, Jerman Timur, dan 4 negara penguasa, Amerika, Indonesia, Prancis, dan Uni Soviet. Kronologis reunifikasi Jerman. Pada 8 Mei 1945, perang berakhir. Di Berlin, Karl Schott, Komandan Tempur Wilhelm Keitel, menandatangani surat kapitulasi tanpa syarat. Hitler telah tewas. Perang Dunia II di Eropa telah digulingkan. Namun setelah itu meletuslah Perang Dingin yang kemudian berlangsung lebih dari 40 tahun. Yang kedua, pada 17 Juli sampai 2 Agustus 1945, keputusan nasib Jerman. Aliansi anti-Hitler bertemu pertama kali di Potsdam ketika pemimpinnya Stalin Uni Soviet, Churchill Inggris, dan Truman Amerika mematok sungai Oder-Neisse sebagai batas Jerman Polandia. Dengan itu secara de facto mereka mendukung pengusiran warga Jerman dari wilayah timur Jerman. Perbedaan pendapat pertama di antara ketiga negara aliansi ini adalah seputar perombakan alat-alat. Yang ketiga, pada 22 April tahun 1946, peleburan Partai Berhaluan menjadi Sedi Berlin. Partai Sosialis Demokrat dan Partai Komunis dilebur jadi Partai Sosialis Persatuan Jerman atau disingkat SED. Meski ada penolakan dari Partai Sosial Demokrat Jerman atas tahanan Uni Soviet yang menduduki Berlin, pimpinan Partai Sosial Demokrat, Otto Grotewohl, akhirnya menyerah dan menjabat tangan pimpinan Partai Komunis Wilhelm Pieck. Simbol jabatan tangan ini dipati menjadi lambang partai. Pada 20 Juni tahun 1948, meningkatnya taraf hidup. Perubahan nilai uang di Jerman bagian barat memberikan sinyal positif setelah perang usai. Toko-toko menyediakan semua barang kebutuhan. Setiap orang dapat membeli apa yang diperlukan dengan uang sebesar 40 mark, mata uang lama Jerman, yang mereka terima sebelumnya. 3 hari setelahnya, hal yang sama diberlakukan di wilayah timur. Di sana tiap orang mendapat 70 mark Jerman Timur, tapi jumlah barang yang bisa dibeli cuma sedikit. Pada 24 Juni 1948, blokade Soviet terhadap Berlin Barat.
Penutupan jalan dan saluran air sangat mengejutkan pimpinan di Berlin bagian barat. 2,2 juta warga Berlin Barat yang terkepung pasukan Uni Soviet amat bergantung pada pasukan bahan dari luar. Pimpinan Berlin Barat tidak mau menyerah. 278.000 kali pesawat Rosenbom menjatuhkan bahan pangan dari udara. Warga Berlin kelaparan, namun bertahan hidup. Bulan Mei 1949 Uni Soviet menghapus blokadenya. Akhir pemisahan Jerman. Pada pertengahan tahun 1980-an, penyatuan kembali Jerman secara luas dianggap sebagai harapan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Harapan penyatuan kembali Jerman muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada 1985. Agustus 1989, pemerintah reformasi Hungaria menghilangkan peraturan ketat dengan Austria dan pada September lebih dari 13.000 warga Jerman Timur melarikan diri ke barat. Pada malam menjelang proses penyatuan Jerman, 3 Oktober 1990 di Berlin, ribuan warga merayakan reunifikasi Jerman. Perundingan berat yang dijalankan para politisi berakhir saat kembang api raksasa menerangi angkasa. Akhirnya tampak di wajah orang-orang yang berkumpul di sekitar gedung parlemen Jerman Reichstag di Berlin. Mereka menjadi saksi satu kejadian sejarah yang baik oleh warga Jerman maupun warga Eropa lainnya dianggap mustahil. Melalui satu revolusi damai, warga Jerman Timur berhasil menggulingkan sistem politik sosialis dan mendapat para pemimpin Jerman Timur. Semuanya berjalan tanpa satu tembakan pun, tanpa kekerasan dan tidak seorang pun yang terluka. Pada tanggal 3 Oktober, Jerman Timur menyatukan diri dengan Jerman Barat. Warga Jerman kembali hidup bersama dalam satu negara. Tahun 1990, ide penyatuan Jerman kembali muncul pada pertemuan Menteri Luar Negeri Jerman Barat dengan Jerman Timur di Ottawa atau Kanada yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pertemuan ini dikenal sebagai 2+4. Pada akhirnya pemerintah Jerman Timur memutuskan membuka pembatasan tersebut dengan ikut menghancurkan tembok Berlin. Jatuhnya tembok Berlin kemudian menjadi awal dari reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman yang ditandatangani oleh perwakilan dua pemerintahan pada tanggal 3 Oktober 1990. Tokoh yang berperan dalam reunifikasi Jerman: 1. Mikhail Gorbachev, 2. Adolf Hitler. Kesimpulan, tepat 23 tahun yang lalu, Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya kembali menjadi satu Jerman. Pada 1949, negara komunis itu menguasai bagian timur Jerman dengan mendirikan negara Republik Demonstrasi Jerman. Pecahnya kedua Jerman itu menjadi simbol era perang dingin antara kekuatan Barat dengan kekuatan Soviet. Sebagai pembatas, dibangunlah tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. 4 dekade kemudian, tepatnya awal Oktober 1990, hampir 1 jiwa warga Jerman dari warga Barat dan Timur berkumpul di tembok Berlin. Mereka menghendaki bersatunya kembali Jerman. Jerman Timur runtuh, maka tepat pada dini hari 3 Oktober 1990, lonceng kebebasan akhirnya dibunyikan, pertanda keinginan rakyat kedua Jerman terkabul. Penyatuan kembali Jerman itu sekaligus menjadi simbol berakhirnya era perang dingin. Perlahan tapi pasti Jerman kini kembali muncul sebagai kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.